Oke, what's up guys? Ya, gue mau bahas pertandingan AFF kemarin ya, antara Indonesia lawan Vietnam, penyisihan grup B, dan dimana jujur aja kalau apa ya istilahnya, kalau misalnya eh, itu bukan timnas, udah gue matiin tuh TV. Bener-bener main kita hancur sehancur-hancurnya sih kalau gue bilang. Ya gimana ya? Maksudnya memang strategi STY mungkin bertahan parkir bus ya. Bisa dibilang seperti itu, cuman uh, gua rasa untuk dari hal itu, sorry, apakah pilihan yang tepat untuk bermain parkir bus? Dimana kita bahas sedikit dari line up dulu. Asnawi dipasang, Cahyadi ya sebagai goalkeeper, Kadek Arel, Donitri, Ferrari, terus di depannya Arkan Fikri, ya Syarif, Tata, Caraka, Hoki Caraka, dan Hanan. Ya strike masuk menggantikan Enero ya di menit ke-40, tapi so far nggak punya efek besar juga gitu. Ya kita kalah fair aja, kita kalah segala lini. Memang dari segi permainan Vietnam ini jauh lebih turun lah levelnya dibanding Vietnam waktu di kualifikasi Piala Dunia waktu itu, waktu lawan kita yang menang 1-0, kita menang 1-0 dan 3-0, itu kualitasnya jauh lebih baik dibanding ini. Ini benar-benar mereka bermain pragmatis, crossing, coba memanfaatkan shoot di lini kedua. Tapi apa ya kalau gue bilang, sebenarnya kita itu nggak harus bermain bertahan gitu, tapi kita memilih untuk bertahan, dan memang kita tidak kebobolan di babak pertama, tapi juga zero on target, zero serangan juga. Jadi ya so what gitu, kita pegang bola lebih dari 3 detik 4 detik aja udah nggak bisa. Terbukti dari statistik possession 73 banding 27, kita cuma punya 2 big chance, itu pun di babak kedua dengan memasukkan Victor Detan ya. Victor Detan bermain dengan strike lebih menusuk lah, lebih ada sedikit membahayakan Vietnam lah. Tapi di babak pertama nggak ada pemain satu pun istilahnya serangan kita yang membahayakan kiper Vietnam gitu. Gue juga agak bingung gitu, fokus bermain 3-4-3, tapi Sintayong ini terlihat jelas dia punya pakem dan pemain harus adaptasi. Tapi yang jelas kalau gue lihat adalah di tengah ini nggak ada pemain kreatif gitu. Marcelino kartu merah kemarin waktu lawan Laos sehingga tidak bisa bermain. Yang terbukti dia di 2 match itu bekerja keras sekali, kadang bantu bertahan, jemput bola. Tanpa Marcelino, Arkan Fikri atau siapalah di tengah itu minim kreativitas dan jarak pemain terlalu jauh gitu. Apakah salah pemain belakang long ball? Ya nggak juga, karena nggak ada yang bisa dipasing gitu, karena jarak tengahnya itu terlalu jauh gitu. Lini tengah benar-benar PR. Sebelum ke depan kita nggak bisa nilai lini depan tidak efektif, tidak cetak gol. Tapi lini tengah pun aliran bola untuk dari belakang ke depan, dari tengah ke depan itu nggak ada gitu, minim sekali. Pemain tengah kita di press 2 orang oleh Vietnam, salah passing, terjadi counter. Untungnya Vietnam bermainnya jelek. Apakah defense kita solid? Gue rasa nggak terlalu juga gitu. Tapi memang karena Vietnamnya juga nggak bagus, jelek juga gitu. Jadi ya apakah terbukti lini belakang kita kuat? Gue rasa belum tentu. Tapi yang jadi sangat PR adalah lini tengah kita. Nggak ada satu pemain pun yang bisa kreativitas, melakukan kombinasi ataupun bermain lebih nyaman untuk pegang bola. Nggak ada. Sorry itu ini benar-benar kualitas kita di bawah Vietnam. Tapi Vietnam juga harusnya kita bisa menang lah lawan Vietnam. Bukan menang lah, maksudnya menahan imbang, tapi tidak main kayak gini juga. Ini benar-benar mainnya jelek banget. Nggak ada serangan, bola mati, kepotong semua. Terus juga ya dari belakang ke tengah long ball, dari depan long ball, dari belakang long ball ke depan gitu, tengah ya
gue juga bingung mau komen apa gitu. Sebenarnya gue agak bingung kenapa pemilihan squadnya ini gini, dan juga ini STY juga yang pilih kan. Tapi ya kualitas kita ya jauh. Sorry tuh saya ini kita minim kreativitas, minim serangan, dan ya mau dibilang apa gitu. Oke lah, segitu dulu video kali ini. Kita masih punya kesempatan untuk lolos kalau menang lawan Filipina. Tapi ya mau nggak mau harus menang sih. Mengincar runner up dan kemungkinan besar ketemu Thailand nih. Thailand juga diisi dengan skuad muda kalau nggak salah kan. Tapi ya kembali lagi kualitas AFF. Kita yang biasa nonton timnas senior di Piala Asia, di kualifikasi Piala Dunia, nonton AFF ini berasa banget boring gitu. Tarkamnya berasa banget. Tapi ya apakah kita bisa punya peluang? Target STY kan final ya. Dengan skuad seperti ini, dengan main seperti ini ya good luck aja gitu. Yang penting STY harus bisa apa ya istilahnya, meramu lah skuad ini. Sudah 3 pertandingan yang dimana nggak ada satu kali pun kita main bagus. Serangan kita juga jelek gitu, lini tengah juga berkali-kali dirotasi tapi ya nggak ada hasilnya. Ini PR besar untuk STY sih. Dia harus bisa merombak tim ini, menjadikan tim ini solid lagi. Dan ya apakah faktor kelelahan karena mainnya di Indonesia, kadang di Vietnam, kadang di Laos gitu ya. Tapi ya harusnya memang AFF diadakan di satu negara aja gitu. Tapi ya ini AFF kembali lagi. Dan ini gue lihat sepak bola ASEAN ini agak sedikit menyedihkan sih. Tapi ya fair aja, mungkin lini tengah benar-benar PR. Kalaupun kita tidak bisa bermain lewat tengah, build up di tengah gitu, nggak ada pemain kreatif seperti Tom Haye, Ivar Jenner, ya which is lu masukin sayap yang bagus lah, bisa menusuk gitu, serang-serangan dari sayap, kreativitas dari sayap. Victor Detan berkali-kali bermain cukup bagus, cukup oke, tapi tetap dicadangin gitu. Ya apa ya, gue kadang bingung sih. Tapi ya sudahlah, ST yang lebih tahu. We'll see apakah kita bisa lolos. Gue rasa kita bisa lolos, tapi untuk final harus banyak PR sih. Oke, segitu dulu video kali ini. See you di video selanjutnya.